ke floating banyak, harga jadi berbalik dan sebagainya. Sebenarnya ada cara untuk kita menjaga keuntungan yang sudah kita dapat. Imperium Strategi dan Reza Aswin tidak pernah mengumpulkan dana untuk kepentingan trading atau investasi atau sejenisnya, sehingga yang ada di WhatsApp, Telegram, media sosial itu bukan kami dan itu hanya penipuan. Jangan pernah mentransfer. Kalau trading itu nggak akan lepas dari profit, karena kita udah tahu bahwa kalau kita trading itu tujuannya untuk profit. Tapi kadang kita lupa. Pada saat kita berbicara masalah profit, maka itu akan equal dengan loss-nya. Bahkan kalau kita bicara masalah profit, seharusnya resikonya dikalikan 2 atau 3 kali. Misalnya saja, kita punya profit 10%, maka resikonya biasanya harus 2 kali lipat dari itu, sehingga resikonya biasanya 20%. Jadi kadang-kadang kita mempunyai suatu teori adalah 1:3 risk and reward-nya dan sebagainya gitu ya. Tapi kadang-kadang kita langgar. Kita nggak akan membahas masalah itu, tetapi kita harus membahas masalah kalau kita bertransaksi, itu kita harus berbicara masalah penambahan equity, bukan penambahan balance. Banyak dari kita kalau trading, grafik yang kita lihat di depan laptop kita, di bawahnya itu ada terminal, itu isinya open posisi di berapa, lalu buy atau sell, lalu ada komisinya ada tidak, lalu ada floating plus atau minus, itu yang kita lihat. Bapak dan Ibu, kita lupa bahwa pada saat kita trading, yang terpenting adalah penambahan equity. Balance kita bisa naik tinggi, tapi kalau equity kita turun, itu percuma. Apabila Bapak dan Ibu bertemu dengan konsultan, bertemu dengan marketing, bertemu dengan mentor yang membicarakan masalah balance, mulai lupakan. Kenapa? Yang kita withdraw itu adalah equity dan bukan balance. Sehingga setiap kita akan trading, sebenarnya kita harus mencatat berapa sih modal yang pertama kita setorkan. Lalu saat kita trading, dia menjadi berapa. Target kita adalah lebih daripada itu. Walaupun cuma $1, $2, yang penting lebih. Banyak dari kita ingin mengejar pada saat floating, kita ingin mengejar balance yang ada. Balance akan bisa bertambah walaupun equity berkurang. Dan ini yang paling bahaya sebenarnya. Banyak yang belum tahu bagaimana cara untuk membaca balance dan equity dan bagaimana bedanya. Bapak dan Ibu, kira-kira seperti ini perbedaannya. Kita bisa ngelihat yang di sebelah kiri ini, Pak Joshua bisa kelihatan nggak kursor saya? Kelihatan, Pak. Oke, ada balance, misalnya Pak Joshua punya balance 10.000 lalu equity-nya adalah 11.000. Ini tandanya sudah melewati uang kita yang di awal. Awal itu adalah balance. Uang kita saat ini itu adalah equity. Kalau di sininya floatingnya adalah minus, otomatis equity-nya lebih rendah dibandingkan dengan balance. Banyak dari kita selalu mengejar bahwa equity ini harus lebih tinggi daripada balance. Padahal intinya adalah seperti ini, lebih mudahnya. Pada saat Bapak dan Ibu mempunyai suatu rekening di bank, kita nggak tahu ya, karena saat ini kan kita udah punya bisa pakai m-banking gitu ya, sehingga kita bisa mengecek saldo kita hanya dengan handphone, atau kita datang ke ATM, kita bisa lihat. Andai kata kita punya uang itu katakanlah 1 miliar gitu, dan itu di print di buku 1 tahun yang lalu. Pertanyaannya adalah, apakah hari ini kita mempunyai uang 1 miliar itu? Belum tentu, karena setelah setahun itu banyak sekali transaksi, bisa masuk, bisa keluar, dan segala macam ya. Bisa lebih dari 1 miliar atau kurang dari 1 miliar.
Begitu kita ke ATM, ternyata uang kita print, kita ambil, lalu kita lihat struknya itu sekitar 45 juta misalnya. Equity adalah 45 juta, sedangkan balance itu yang di print 1 tahun yang lalu. Mana yang kita ingin lihat? Yang kita ingin lihat adalah equity saat ini dan bukan balance. Jadi jangan pernah silau melihat balance-nya itu bertambah terus, sementara equity berkurang. Lebih baik balance-nya turun terus, equity-nya naik. Kok bisa, Riz ya? Bisa. Sangat bisa menurunkan balance tapi equity-nya naik. Kalau kita berbicara masalah profit, maka kita harus menjaga equity ini, awal ini, itu harus lebih tinggi daripada uang yang kita store. Masalahnya equity kita adalah 10.000, lalu kita trading menjadi 11.258. Itu sebenarnya sudah lebih daripada modal. Permasalahannya adalah banyak dari kita bilang bahwa oke, kita harus sampai di titik TP. Kalau nggak TP, market tidak semudah itu. Jadi kadang-kadang nggak kena TP, akhirnya jadi ke floating banyak, harga jadi berbalik dan sebagainya. Sebenarnya ada cara untuk kita menjaga keuntungan yang sudah kita dapat. Sebagai contoh, kita biasanya menggunakan yang pertama pakai stop profit. Misalnya kita buy di harga ini, lalu dia naik, lalu kita kasih SL. Biasanya SL itu, stop loss itu adanya di bawah buy, tapi kita bisa taruh SL itu di atas harga buy kita, sehingga pada saat dia tersentuh, kita masih punya keuntungan. Atau gunakan yang otomatis. Jadi pada saat harga itu naik, stop loss itu juga ikut naik. Tapi pada saat dia turun, stop loss-nya masih tetap di harga tersebut. Begitu dia naik lagi, stop loss-nya ikut naik. Tapi pada saat harga turun, stop loss-nya tetap di harga tersebut. Dan begitu seterusnya sampai akhirnya harga itu cross atau memotong stop loss kita atau stop profit kita. Ujung-ujungnya kita mempunyai profit yang optimal. Nah, yang kita gunakan secara manual itu namanya stop profit. Jadi kita geser-geser. Tapi yang secara otomatis itu adalah trailing stop. Pasti kepingin bagaimana caranya. Sebenarnya semuanya sudah ada di MetaTrader. Kita ambil contoh. Ini adalah contohnya misalnya. Jadi kita punya sell, lalu harga turun. Nah, pada saat harga turun seperti ini, lalu kita takut nih kalau harganya balik, nanti dia bisa hilang peluang keuntungan kita. Mau tidak mau kita taruh saja yang pertama nih. Misalnya harga mungkin nggak balik lagi ke sini gitu ya. Karena di sini ada resisten gitu ya. Jadi mau nggak mau kalau dia balik ke sini ya untungnya seperti ini. Kita ukur saja misalnya resistennya di sini, lalu kita taruh di sini, katakanlah di 10.66. Jadi kita ambil ya, kita masuk ke terminal, lalu kita ambil yang stop loss-nya ini, lalu kita taruh stop loss-nya. Oke. Seperti ini. Lalu nanti kita akan ya. Dan kalau ini misalnya terlalu dekat, kita tinggal geser aja seperti ini. Jadi nanti pada saat harga sudah berbalik ke sini, otomatis kita akan punya profit seperti ini. Atau satu lagi, kita ingin gunakan trailing stop. Jadi kalau dia turun, dia akan jalan terus. Ya, kita akan coba di open posisi yang satunya dengan cara klik kanan, lalu ada trailing stop, lalu ada custom di sini. Bapak dan Ibu mau ngasih berapa? Mau ngasih 500 gitu ya. Oke. Sudah berjalan, biarkan nanti harganya berjalan, nanti dia akan buka. Dia udah taruhnya di sini.
persis di dekat sini. Tapi kalau kita mau ubah ini menjadi menjadi lebih dekat lagi dari harga running, karena ini hitungannya harga running, itu di delete dulu ya trailing stopnya. Setelah hilang gitu ya, baru kita taruh lagi, misalnya di 300 gitu ya. Nanti kalau harganya turun, dia akan mengikuti terus. Ini tujuannya buat apa? Ini tujuannya untuk mengamankan, gitu. Mengamankan profit yang sudah kita dapati. Pada saat kita sudah gunakan trailing stop ini, kita sudah nggak usah pikirkan lagi sebenarnya. Nggak usah pikirkan lagi, anggap aja kita udah nggak punya open posisi dan kita bisa ambil open posisi yang lain. Tapi Riz kayak maunya kalau udah sampai di sini nanti dia nge-close sendiri gitu. Oh iya juga, nggak masalah juga. Tinggal ditaruh saja TP-nya gitu. Sini misalnya klik 2 kali gitu. Nanti dia keluar TP-nya, kita mau di harga berapa TP-nya? Misalnya di 0620, maaf, 10 misalnya, ya. Kalau ini kita mau geser ke atas, oke. Dan begitu juga yang ini, misalnya kita taruh di harga yang sama. Misalnya di 26, oke. Kira-kira seperti itu. Nah, sehingga pada saat harga berbalik, kita tidak mempunyai suatu resiko. Bapak dan Ibu, ini adalah suatu teknik untuk mengamankan profit kita yang sudah kita dapati. Baik, nah, untuk selanjutnya tentu yang lebih menarik adalah apa sih yang akan terjadi di market global ke depannya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, tentunya kita sudah tahu bahwa adanya gangguan rantai pasokan, masalah energi dan makanan itu membuat angka inflasi menjadi tinggi. Dan itu juga yang menyebabkan akhirnya bank sentral di seluruh dunia mulai menaikkan suku bunganya. Bahkan The Fed juga mengurangi neracanya. Bapak dan Ibu, tidak ada satupun cara bagi bank sentral selain menaikkan suku bunga. Karena tujuan menaikkan suku bunga adalah menarik likuiditas sehingga permintaan menjadi turun. Diharapkan dengan permintaan yang turun, maka penawaran pun akan berlebih sehingga harga akan turun. Nah, teori supply demand tentunya berlaku. Permasalahannya adalah bank sentral hanya bisa berbicara masalah demand-nya dan bukan masalah supply-nya. Nah, yang ditakutkan oleh para pelaku pasar adalah saat dia menaikkan suku bunga, maka perlambatan ekonomi bakal terjadi. Dan kalau terjadi, maka ditakutkan akan terjadi resesi. Itu sebabnya Wall Street merah semuanya. Dan ini juga yang ditakuti oleh para pelaku pasar, bahwa apabila ini berjalan terus dan The Fed atau koleganya yaitu Bank Sentral, Bank of England, Euro Central Bank semuanya menaikkan suku bunganya, tentu ini akan memperlambat perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan teknologi yang padat banget akan modal, yang mereka terkumpul di indeks yang namanya indeks Nasdaq. Itu sebabnya Nasdaq jatuhnya jauh lebih dalam dibandingkan dengan indeks-indeks lainnya. Tentunya kita juga harus melihat dari sudut pandang yang lain, bahwa tidak mungkin yang namanya petinggi-petinggi di suatu negara, terutama di Amerika, di Inggris, di Eropa, mereka pasrah ngelihat adanya yang akan terjadi resesi. Tentunya mereka akan coba ya, dengan cara yang lain, yaitu
mereka akan membuat balance antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, apabila kebijakan fiskal ini berjalan, kemungkinan besar resesi tidak akan terjadi. Tetapi kalau kita lihat data-datanya, sampai hari ini semua yang berisiko pasti akan dibuang dan safe haven dikejar. Terutama kita melihat obligasi. Imbal hasil obligasi terus turun. Itu artinya para pelaku pasar mulai takut dan mereka mulai melakukan risk off. Sampai kapan? Sampai kita lihat kebijakan fiskal dari setiap negara mulai dibenahi. Pada prinsipnya kita nggak pernah bisa mengubah arah angin, tetapi kita bisa mengotak-atik layar perahu kita. Kita nggak bisa mengubah uptrend atau downtrend, harga naik dan harga turun di pasar. Tetapi tentunya kita harus mempunyai suatu strategi yang bisa mengikuti perubahan pasar yang terjadi. Untuk itu yuk mulai membaca, karena hanya di sanalah kita mendapatkan ilmu pengetahuan dan ujungnya kita mengetahui akan kemana arah besar marketnya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Pak Joshua, lanjut.